Kapan manusia pertama kali menemukan dinosaurus? Kali ini saya akan membahas tentang dinosaurus. Siapa yang tidak kenal dengan makhluk yang besar ini? Dengan tubuhnya yang besar dan rahangnya yang kuat, semua pasti tahu dengan makhluk satu ini. Mari kita bahas satu persatu tentang dinosaurus, dari nama tempat dan sejarahnya. Tetap di channel ini dan simak sampai habis ya. Kita mulai dari ilustrasi tulang dinosaurus pertama, yang diketahui berasal dari tahun 1677. Orang yang menulis tentangnya mengira tulang itu mungkin milik raksasa. Pada tahun 1677, naturalis Inggris Robert Plot menerbitkan ilustrasi pertama tulang dinosaurus yang diketahui. Hanya saja ia tidak tahu apa itu. Awalnya ia bertanya-tanya apakah fosil tersebut yang ditemukan di Oxfordshire, Inggris, adalah tulang gajah dari Kekaisaran Romawi. Setelah memeriksa gajah hidup sebagai pembanding, ia menduga tulang itu mungkin berasal dari raksasa. Secara historis, ini bukanlah klaim yang aneh. Meskipun para peneliti tidak mulai memahami apa itu dinosaurus hingga abad ke-19, kisah-kisah tentang manusia yang menemukan tulang-tulang naga atau makhluk besar lainnya sudah ada sejak berabad-abad lalu. Pada tahun 1824, paleontologis Inggris William Buckland menerbitkan sebuah makalah tentang fosil tulang rahang dari sebuah desa Inggris bernama Stonesfield. Buckland menggambarkan makhluk itu sebagai reptil besar. Itulah sebabnya ia menggunakan kata Yunani untuk kadal besar untuk menamakannya Megalosaurus. Megalosaurus adalah dinosaurus pertama yang menerima nama modernnya. Setahun setelah Buckland menerbitkan makalahnya tentang hal itu, seorang paleontologis Inggris bernama Gideon Mantell mengusulkan nama Iguanodon untuk makhluk aneh lainnya, yang gigi fosilnya menyerupai gigi iguana besar. Pada tahun 1833, Mantell menggunakan fragmen tulang yang baru ditemukan untuk mengidentifikasi genus baru lainnya, yang disebutnya Hylaeosaurus. Kini ada 3 jenis baru makhluk luar biasa besar yang dapat dibandingkan satu sama lain oleh para ilmuwan, dan itulah yang dilakukan oleh ahli paleontologi dan anatomi Inggris Richard Owen. Dalam sebuah makalah penting tahun 1842, Owen menunjukkan kesamaan antara fosil-fosil ini. Berdasarkan kesamaan ini, ia mengidentifikasi ketiga makhluk ini sebagai dinosauria. Istilah baru yang ia ciptakan dengan menggabungkan kata-kata Yunani untuk istilah kadal yang sangat besar. Mengenali Megalosaur, Iguanodon, dan Hylaeosaurus sebagai anggota kelompok baru yang disebut dinosauria, hal itu menunjukkan bahwa dahulu kala ada hewan yang kini telah punah. Namun dalam kehidupannya mereka merupakan pemain dominan dalam ekosistem masing-masing. Penemuan-penemuan baru ini menarik perhatian masyarakat Inggris. Salah satu referensi budaya populer pertama tentang dinosaurus ada dalam novel Charles Dickens, Bleak House, yang pertama kali diterbitkan sebagai serial 20 episode antara tahun 1852 dan 1853. Masyarakat Amerika menjadi sangat terpesona dengan dinosaurus selama periode akhir abad ke-19 yang dikenal sebagai Perang Tulang, di mana dua ahli paleontologi Amerika Serikat bersaing untuk mengalahkan satu sama lain dengan penemuan dinosaurus baru. Sahabat yang berubah menjadi saingan di pusat Perang Tulang adalah ahli paleontologi Edward Drinker Cope dan Othniel Charles Marsh. Dimulai pada tahun 1870-an, mereka menggunakan kekayaan dan sumber daya mereka untuk mendanai penggalian baru dan saling menyabotase pekerjaan masing-masing. Meskipun terjadi sabotase, Cope dan Marsh berhasil menemukan lebih dari 100 dinosaurus baru, termasuk Stegosaurus dan Triceratops. Dengan semua penemuan ini, museum mulai memamerkan tulang-tulang dinosaurus dan bahkan rekonstruksi kerangka dinosaurus, yang memungkinkan masyarakat melihat fosil dinosaurus dari dekat. Ahli paleontologi terus menemukan dinosaurus baru hingga tahun 1920-an, tetapi pendanaan untuk penggalian menurun selama Depresi Besar dan Perang Dunia Kedua. Minat publik terhadap dinosaurus kembali muncul pada tahun 1970-an. Ketika ahli paleontologi mulai menemukan lebih banyak penemuan menarik dan mengajukan teori yang mengubah pemahaman kita tentang makhluk perkasa tersebut.
teori kebangkitan dan kepunahan dinosaurus mulai berkembang. Pada tahun 1860-an, ahli biologi Inggris Thomas Henry Huxley adalah pembela setia teori evolusi Charles Darwin. Ia juga salah satu orang pertama yang menyadari adanya kesamaan antara fosil burung dan dinosaurus, dan menyatakan adanya hubungan evolusi. Lebih dari satu abad kemudian, ahli paleontologi Amerika, John Ostrom menghidupkan kembali teori ini dengan menyatakan bahwa burung merupakan keturunan langsung dari dinosaurus. Karya Ostrom dan ahli paleontologi lainnya membantu memicu kebangkitan dinosaurus baik dalam hal penelitian dinosaurus maupun minat publik. Pada tahun 1980, ilmuwan Louis dan Walter Alvarez menyatakan bahwa dampak asteroid terhadap bumi dapat memicu peristiwa kepunahan yang membunuh sebagian besar dinosaurus. Meskipun awalnya kontroversial, hipotesis Alvarez kemudian diterima secara luas di kalangan ilmuwan. Seperti halnya teori Ostrom bahwa burung berevolusi dari dinosaurus. Kebangkitan dinosaurus juga mengakibatkan dinosaurus semakin menonjol dalam budaya populer. Pada tahun 1988, Universal Pictures menayangkan film pertama dari serangkaian film animasi anak-anak tentang dinosaurus yang berjudul The Land Before Time. Pada tahun 1991, ABC mulai menayangkan Dinosaurs. Tahun berikutnya, meluncurkan acara anak-anak yang telah lama tayang, yaitu Barney and Friends. Mungkin media paling signifikan yang muncul dari masa Renaissance adalah Jurassic Park, film tahun 1993 yang berdasarkan novel Michael Crichton tahun 1990 dengan judul yang sama. Film dan sequelnya terus membentuk cara pandang banyak orang terhadap dinosaurus, meskipun pemahaman ilmiah kita tentang mereka telah bergeser. Bahkan karena para ilmuwan memperkirakan bahwa sebagian besar spesies dinosaurus masih belum ditemukan, bisa saja pemahaman kita tentang mereka akan terus berubah. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe untuk video selanjutnya. Sampai jumpa.